adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat kan? Nah, adik-adik, kakak mau nanya, di antara kalian pasti semua suka berdoa kan? Pastinya semua suka untuk berdoa dong. Nah, dalam situasi seperti sekarang, kita belum bisa mengunjungi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa mendoakan mereka dari rumah. Nah, adik-adik, Tuhan sangat senang loh kalau misalnya kita menjadi sahabat doa bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah seperti bencana alam dan pesawat yang kemarin saja baru jatuh. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Tuhan Yesus senang kita ada di sini dan beribadah kepadanya. Bersama teman kita adik Grace ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Nah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 85 ayat yang kedua, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, seperti tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada mama dan papa, tidak akur dengan kakak dan adik atau dengan teman-teman. Oleh karena itu, kita harusnya sayang kepada mama, papa, adik-adik, kakak, dan teman-teman. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi terang dan menjadi anak yang taat kepada orang tua. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang-Mu. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pastinya udah penasaran dong. Eits, sebelum itu adik-adik harus duduk yang manis ya dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Suatu hari,
Yesus datang di sebuah rumah di daerah Kapernaum. Lalu ada banyak sekali orang yang datang ke sana untuk melihat Yesus. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya datang mau melihat Tuhan Yesus. Wah, pasti rame banget ya waktu itu. Mendengar Yesus datang ke Kapernaum, kemudian 4 orang sahabat membantu satu temannya yang lumpuh untuk cepat-cepat menemui Yesus. Nah, adik-adik, lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan. Lalu mereka semua berangkat dan saling menolong untuk membawa satu teman mereka yang lumpuh tadi menggunakan tandu. Tapi waktu mereka sudah sampai di sana, keadaannya masih sangat ramai. Bahkan orang-orang bertambah banyak. Sempit-sempitan deh, jadi nggak bisa masuk ke dalam sana karena banyak banget orang. Lalu mereka berpikir, gimana ya supaya kita bisa menemui Yesus? Dan akhirnya mereka dapat ide untuk memanjat atap rumah, lalu mereka membuka atapnya dan menurunkan teman mereka yang lumpuh menggunakan kain. Akhirnya mereka berhasil menemui Yesus. Yesus sangat senang melihat mereka kompak, dan Yesus juga sangat senang ya karena keempat sahabat tadi dan satu temannya yang lumpuh itu mempercayai Tuhan Yesus. Lalu dengan kekuasaan Tuhan Yesus yang sangat besar, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan mengampuni dosanya. Orang lumpuh yang ditandu tadi nih sama 4 orang itu, seketika dia bisa berdiri dan berjalan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus amat sangat baik. Gimana kalau baik? Kasih jempolnya 2 adik-adik. Iya, kayak gitu. Tuhan Yesus sangat baik, dia mau mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat senang loh kalau misalnya kita mau membantu teman-teman kita, membantu kakak atau adik kita yang sedang kesulitan. Nah, adik-adik, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Salah satu caranya ialah dengan mendoakan teman-teman kita yang saat ini mengalami musibah banjir di Kalimantan, banjir di Manado, dan juga teman-teman kita yang mengalami musibah gempa bumi di Sulawesi Barat. Kita bisa doakan teman-teman kita yang di sana supaya mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Kita pasti tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan pasti akan menolong mereka. Sekian dulu cerita kita hari ini. Adik-adik, sekarang yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca sama-sama dari Markus 2 ayat 10 sampai 12. Aku ulangin ya. Markus 2 ayat 10 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Nas persembahan yang kita ambil hari ini ialah dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, persembahannya bisa kamu titip, adik-adik titip ke mama atau papa, atau juga bisa ditransfer ya. Baik, kita akan menyanyi persembahan syukur kita ini, menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama ya. 1, 2, 3.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa persembahan dan doa syafaat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga berterima kasih karena Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami saat ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Mama dan Papa Tuhan yang sudah mengajar kami untuk selalu percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan guru-guru kami di sekolah. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, di dalam menangani virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua. Berkati mereka semua di dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekali lagi ya. Ayat hafalannya diambil dari Roma 10 ayat 17 yang berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pegang teguh selalu firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Nah, adik-adik, demikian ibadah minggu kita pada hari ini. Semoga kita semakin rajin untuk mendoakan sesama-sama kita yang sedang kesusahan ya. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah.